Kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan data pemilu 2014 menimbulkan kekhawatiran publik terkait dengan keamanan dan netralitas dari lembaga Lemsanek itu apabila diikutsertakan dalam pemilu tahun depan. Mengingat Lemsanek merupakan lembaga negara di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Perlukah KPU melibatkan Lemsanek dalam menjaga data pemilu 2014? Apa urgensinya? Dan terkait dengan data pemilu, di tahapan mana saja data pemilu itu rawan diretas? Dan apa solusi terbaik bagi KPU untuk menjaga keamanan dan netralitas data pemilu? Untuk membahasnya di studio telah hadir mantan Komisioner KPU Pusat Igusti Putu Arta. Terima kasih Pak Putu Arta telah bergabung bersama kami di Berita 1. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Putu Arta, ini saya akan langsung menanyakan. Sudah perlukah KPU sekarang menggandeng Lemsanek untuk mengamankan data pemilu 2014? Saya kira belum ya. Belum perlu? Ya. Ini kan pemilu yang pertama kali kalau memang jadi MOU itu dilaksanakan melibatkan lembaga sandi negara untuk bekerja sama mengamankan data pemilu. Karena pemilu 2004 dan 2009 semasa rezim KPU independen itu belum pernah ada sama sekali. Kenapa saya katakan belum perlu? Karena ketika bicara soal legalitas dan formalitas, maka dokumen yang diamankan itu justru dokumen hard copy-nya, bukan IT-nya. Jadi bukan IT-nya, karena IT itu sebagai data penyanding saja, bukan ininya, bukan data di IT. Artinya kalau memang data di IT tidak punya urgensi, legalitas, kekuatan legalitas untuk dipakai kemudian parameter menentukan hasil, lalu buat apa dilakukan proses kerjasama itu ketika kecurigaan publik itu menjadi sangat besar. Berarti beralasan kalau sekarang publik mencurigai. Wajar publik mencurigai karena pertama MOU untuk pengamanan data pemilu ini kan oleh satu lembaga, hanya satu lembaga. Jadi monopoli begitu toh. Kemudian kedua bisa dipahami karena Presiden juga ketua umum partai begitu, sehingga dinamika politiknya kemudian menjadi sangat tinggi. Saya kira bisa dipahami. Betapa tidak. Ada 5 komponen toh yang dikerjasamakan. Satu, pengembangan sumber daya manusia. Orang yang akan mengorganize sistem jaringan itu dikerjasamakan. Berarti orang luar bisa masuk. Kedua, hardware-nya sendiri. Ketiga, software-nya sendiri. Kemudian yang keempat, pendidikannya. Dan yang kelima, kemudian baru sistem jaringan distribusi secara keseluruhan. Ini besar betul ini cakupannya. Ya, apalagi Lemsanek juga diidentikan dengan militer gitu ya Pak Putu Arta. Sebetulnya bukan soal militer atau tidak. Sebetulnya kecurigaan publik terutama teman-teman di DPR dari partai lain kan oleh karena Presiden ketua umum partai gitu. Itu saya kira wajar kecurigaan itu muncul. Dan karena monopoli itu 5 komponen itu langsung di satu lembaga. Jadi kalau kemudian memang ada kecurigaan semacam itu saya kira wajar. Pak Putu Arta, kalau misalnya pada pemilu sebelumnya tidak pernah digunakan, dulu untuk mengamankan data pemilu ini menggunakan apa KPU pada saat pemilu 2009? Maka pertanyaan saya, kalau kemudian pengaman data pemilu dalam konteks data pemilu IT diamankan, untuk apa itu? Karena legalitas hasil pemilunya bukan pada data e-voting atau e-countingnya itu tidak. Tapi data hard copy yang dari C1, yang dari TPS yang bergerak ke atas itu. Sekarang mau di-scan misalnya. Kemudian jaringan dimainkan lalu seluruh scan C1 itu sampai di Jakarta. Tetapi dia tetap hanya jadi data pembanding. Yang justru harus diamankan bukan data yang ada di IT, dokumentasi IT-nya, tetapi data pada saat di TPU-nya itu ya Pak Putu Arta? Betul, data dalam bentuk hard copy, dalam bentuk lembar kertas itu yang tidak boleh bergeser ketika sampai di atas. Baik, Pak Putu Arta, ini kita berikan dan juga kita tampilkan. Ini ada grafik mengenai kerjasama KPU dan Lembaga Sandi Negara yang kami tampilkan berikut ini. Ini adalah kerjasama KPU dan Lembaga Sandi Negara memberikan jaminan keamanan data hasil pemilu, menjaga data di KPU tidak diganggu, terutama oleh pemerintah, memberikan pengamanan sandi terhadap data KPU. Dan selanjutnya kami juga berikan grafik, ini kekhawatiran terhadap Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara tidak independen, dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu, dan juga menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Maka pertanyaannya begini, kalau kemudian komponen-komponen yang dikerjasamakan itu terdiri dari 5 variabel tadi itu, menurut saya KPU tidak perlu kerjasama dengan pihak lain, bisa kok sendiri. Misalnya ketika bicara pengembangan sumber daya manusia bisa. Tapi agar tidak Pak Putu diretas. Arta, bukankah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, bukankah mungkin saja terjadi kerawanan kebocoran teknologi, diretas teknologinya pada saat pengiriman data hasil pemilu itu? Bisa. Sehingga ini membuat kekhawatiran dari KPU saat Betul, ini. bisa diretas toh, diserang macam-macam seperti kemarin pada waktu pemilu kemarin kan sempat grafik accounting yang IT yang kita ada di televisi itu naik turun kah? Iya. Bisa seperti itu, bisa. Tapi pertanyaannya itu kan data pembanding gitu. Bukan data yang kemudian punya legalitas untuk diakui dalam proses persidangan di pleno di KPU. Nah, itu persoalannya. Sehingga urgensi pengamanan sebetulnya bukan pada data IT-nya, tetapi data hard copy di lapangan yang kemudian dibawa ke atas. Peran yang kedua kemudian dengan 5 ruang lingkup MOU itu menurut saya KPU bisa, misalnya ketika bicara soal sistem jaringan untuk pengamanan di level bawah, bukankah itu misalnya bisa diadopsi dari teknologi tertentu dari lembaga lain, kemudian direkayasa langsung oleh KPU dan KPU sendiri menyiapkan orang-orangnya. Nah, kalau kemudian pihak lain dilibatkan orang-orangnya, berarti orang lain yang sudah memegang data itu, utak-atik data itu sampai ke atas. Nah, menjadi persoalan serius kemudian adalah ketika data IT yang kemudian dikerjasamakan ini ternyata hasilnya berbeda dengan data yang ada di hard copy KPU, data manual itu. Oke, ini bisa guncang. Berarti dengan digunakannya Lemsanek ini besar kemungkinan nanti hasilnya tidak independen? Saya tidak mengatakan Lemsanek atau apa, saya tidak dalam konteks lembaganya tidak. Tapi kalau ada pihak lain konten kerjasamanya itu siapapun dia, apakah Lemsanek atau tidak, apa sudah diperlukan hari ini itu. Ketika faktanya adalah data IT itu hanya data penyanding. Oke, baik. Pak Putu Arta, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Prime Time akan segera kembali. Ya, kembali di Prime Time pemirsa, dan kita masih membahas mengenai kerawanan dari kerjasama antara KPU dan juga Lemsanek. Pak Putu Arta, saya akan bertanya kembali lebih lanjut. Ini kerawanan kecurangan yang dapat terjadi pada hard copy yang tadi Bapak sebutkan ini sebetulnya seperti apa sih? Untuk 2014, ya, matematika politiknya, ya, kecurangan yang akan terjadi di 2014 itu penjumlahan keburukan tahun 2004 ditambah dengan keburukan 2009 bertemu bersama-sama di 2014. Jadi menurut saya lebih bahaya ini 2014. Pertama, kalau kita cek 2004, itu kecurangan itu ada di desa. PPS tidak boleh merekap. Karena itulah begitu 2009, PPS yang ada di desa boleh itu merekap. Kemudian dihilangkan di 2009, langsung direkap di kecamatan. Di 2009 titik rawannya adalah sistem pencoblosannya, sistem pencontrengannya sendiri yang membuat terjadi jeruk minum jeruk. Jadi orang nyoblos gambar, dulu nyontreng gambar, nyontreng orang sah. Suara yang dicuri itu suara gambar. Bung dapat 900, saya dapat 1000, saya yang lolos. Tapi karena Bung ketua partai dan ternyata orang yang nyoblos gambar 1000, Bung curi suara 1000 itu jadi 200, Bung jadi 1100, saya tetap 1000, Bung yang lolos. Kenapa suara ini dicuri pada malam hari? Bisa, pada malam hari itu dipindahkan gambarnya. Itu artinya karena sistem pencoblosannya. Kecuali kalau langsung mencoblos gambar saja, tidak nyoblos caleg, atau nyoblos caleg saja tidak. Nah, ini nanti bertemu bersama-sama di 2014. Artinya kecurangannya itu terjadi pada 24 jam lah, dari jam 6 pagi tanggal 9 sampai jam 6 pagi keesokan harinya di desa. Terutama sore hari dari jam 6 sampai jam 6 pagi, jam 6 sore dari jam 6 pagi berikutnya tanggal 10 itu rawan betul itu di desa itu. Orang kalau jahat kemudian pada malam hari itu, aparat desa kemudian dikooptasi oleh sesuatu kekuatan besar, dia sudah setting semua itu KPPS, saksi-saksi, dia malam itu dia ganti, dia curi suara gambar itu yang Bung tadi dapat 900, dia ambil 200, Bung dapat 1100, dicoblosin semua 200. Saya tetap 1000, besok rekapitulasi di desa, Bung yang lolos, bukan saya. Artinya apa? Kalau itu yang terjadi kerawanannya, maka bukan pada problem IT pada saat itu. Karena IT-nya kemudian dalam konteks pengamanan kerjasama ini baru bisa dikawal dari kabupaten sampai ke pusat. Nah, sedangkan dari TPS sampai kemudian ke pusat, sampai hari ini saya belum mendapat gambaran bahwa itu bisa dikawal. Misalnya kalau dulu tahun 2004 itu di-scan toh? Ya. Di-scan asli TPS itu kemudian terkirim.
Dan itu kemudian biayanya sangat besar, maka di tahun 2009 tidak dilaksanakan. Termasuk sebenarnya sistem SMS Center dulu itu saya juga tidak setuju. Tapi karena saya kalah pleno, ya jalan. Kenapa? Untuk bisa betul-betul mengawal data yang ada di TPS itu sampai kemudian ke pusat, harus ada jaminan kemudian titik input masuknya itu ada di kecamatan. Kemudian di situ ada sumber daya manusia yang memadai, di situ ada teknologi yang cukup, di situ ada perangkat keras yang cukup. Dan yang paling penting, dijamin bahwa sekian TPS di sekitar kecamatan itu semua bergerak pada hari yang sama ke kecamatan, lalu kemudian diinput dan masuk Jakarta. Nggak bisa juga 2004. Karena kita harus katakan rentang kendali Republik Indonesia yang sangat panjang dengan demografi yang luar biasa ini, tidak mampu untuk mengelola itu dan high cost-nya luar biasa itu. Ya, Pak Putu Arte, katakanlah memang KPU tetap bersikeras untuk menggunakan Lemsanek dan mereka menjamin bahwa kalau nanti pada saat proses pengamanan data pemilu itu mereka tidak akan terganggu. Maka menurut saya urgensinya untuk apa gitu? Efisien. Sama dengan pertanyaan hari ini misalnya, kalau sudah ada lembaga survei yang kredibel segala macam, apa perlu KPU kemudian menggunakan perhitungan sistem IT, accounting? Nggak perlu. Buat apa? Katakan bukan Lemsanek, katakan ahli IT atau konsorsium IT juga tidak diperlukan. Tidak perlu. Siapapun itu. Makanya dari tadi diskusi kita tidak pada fokus Lemsanek, tetapi urgensi pengamanannya di mana? Kecuali kalau undang-undangnya mengatakan bahwa data IT itu yang ada di TPS itu punya kekuatan hukum yang sama dengan manual, alright, jalan. Harus diamankan. Tapi kalau tidak, malah bikin rusuh Republik. Antara data yang di IT kemudian data manual berbeda, kacau ini negara gitu. Dan menurut Anda, apakah nanti prediksinya kalau misalnya nanti akhirnya kerjasama dengan Lemsanek jadi, itu nanti ada perbedaan? Saya pikir nggak. Pasti minggir teman-teman KPU. Tekanannya kan sudah besar dari parlemen ini. Dugaan saya pasti minggir. Tapi itu kekhawatiran juga ya, Pak Putu Arte ya, ada perbedaan data pemilih nantinya. Oh iya, ya makanya dua kata kunci dari diskusi hari ini adalah kalau ia tidak punya urgensi dari sisi legitimasi, untuk apa? Oke. Itu. Yang kedua, kalau kemudian dia menjadi tidak efisien, malah menimbulkan konflik baru karena data yang berbeda, itu malah kerjasama itu menjadi persoalan. Apalagi dicurigai secara politik. Oke lah, kalau kita ingin pengamanan tidak diretas segala macam, diam-diam KPU melibatkan ahli siapa kayak dari ini mengorganisasi. Pak Putu Arte, kalau menurut Anda solusi sekarang yang terbaik untuk KPU itu apa? Saya tetap belum bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kasus bagaimana pengamanan dan data itu sampai ke atas, oleh karena ini terlalu ideal, karena Republik kita ini sebetulnya rentang kendalinya terlalu jauh. Yang kalau kita mau bicara soal ideal sehingga tidak perlu pengamanan segala macam itu, sebenarnya kan sistem of e-voting langsung sudah sampai ke atas. Tapi kan Republik ini terlalu luas gitu, dan tetap tidak bisa. Sehingga maksud saya yang paling penting sekarang adalah fokus kita bukan pada persoalan IT itu, tetapi fokus kita pada persoalan dua. Satu, C1 yang ada di situ harus dijamin tidak berubah bagaimanapun caranya malam hari itu. Bila perlu, seperti model yang saya jadi konsultan di Bali, kita pakai seluruh surat suara, kotak suara yang ada di desa itu dipolis lain sama polisi. Jaga polisi sebanyak-banyaknya di desa pada malam hari itu, sehingga tidak diusik orang. Itu pertama. Kedua, kalau dalam konteks kemudian perhitungan IT-nya, sistem pengamanan tadi, KPU harus berpikir keras untuk membangun satu sistem jaringan agar seluruh C1 yang di-scan itu pada hari yang sama atau sekurang-kurangnya H+1 sudah masuk di server KPU utuh. Dan ini butuh biaya besar. Oke, itu adalah yang harus dijamin oleh KPU nanti. Harus dilaksanakan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Putu Arte telah bergabung bersama kami di Berita 1. Selamat malam Pak Putu Arte. Ya pemirsa, dialog dengan topik membedah kerawanan IT pemilu kami lanjutkan bersama dengan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Terima kasih Pak Ruby telah bergabung bersama kami di Berita 1. Sama-sama. Pak Ruby, melihat dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang setiap waktunya, apakah sudah sedemikian diperlukannya KPU menggandeng Lemsanek untuk menjaga data pemilu? Kalau perlu tidaknya menggandeng Lemsanek, menurut saya perlu dilihat dulu tujuan dari maksud sebelumnya. Maksud awalnya adalah untuk mengamankan data pemilu, yang mana balik lagi pemilu itu kan adalah proses demokrasi yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Nah, bila memang untuk mengamankan data IT pemilu yang menurut mereka diperlukan, menurut saya tidak perlu selevel lembaga sandi negara turun untuk mengamankan hal tersebut. Yang mana karena apa? Karena kalau pihak lembaga negara yang melakukan, pasti banyak pihak yang meragukan integritasnya, meragukan
adanya interferensi dan macam-macam. Padahal tujuan utamanya bila hanya mau mengamankan data pemilu, itu menurut saya banyak praktisi-praktisi IT security di Indonesia yang mampu. Ya, jadi saya setuju dengan DPR kemarin yang memutuskan akan membuat konsorsium IT untuk mengamankan data pemilu dibanding memilih Lemsanek. Tapi kalau kita berbicara mengenai kerawanan dari teknologi dan juga kecurangan yang bisa terjadi, kan KPU mengkhawatirkan ini takut diretas datanya. Betul. Menurut Anda mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin sekali. 2004, 2009 itu sudah dibuktikan, baik hacker yang tertangkap maupun yang tidak. Lalu 2004 saya pribadi pun sempat melihat beberapa lubang di KPU yang dapat kita lakukan perubahan data dengan mudah. Memang semudah itukah Pak Ruby untuk 2004 iya. 2009 lebih susah sedikit. 2014 kita let's see nantinya. Oke, saya ingin bertanya Pak Ruby lebih lanjut. Ini diretasnya ini seberapa besar sih? Apa mereka bisa mengatur bahkan jumlah suara yang masuk jumlahnya mereka bisa mainkan begitu? Ya, kalau kita flashback ke 2004 sudah dapat dilakukan hal tersebut persis. Dengan contohnya ada hacker Dhani Firmansyah yang sudah diproses secara hukum. Ya, walaupun dia tidak merubah partai-partai yang ada, tapi dia membuat partai baru, membuat perhitungan-perhitungan baru di partai yang dia buat sendiri, partai nama-nama buah-buahan. Itu adalah sampel bagaimana dia bisa merubah data atau dan menambahkan data. Intinya adalah pemanipulasian data IT itu sangat mungkin terjadi. Kalau 2009 mungkin ada catatan dari khusus terhadap peretasan. 2009 tidak ada yang spesifik, tidak ada yang berlanjut sampai ke hukum soalnya. Oke, kalau menggunakan Lemsanek menurut Anda terlalu tinggi, lalu harusnya IT yang biasa saja juga bisa dilakukan. Betul. Ini memangnya ancaman nanti tahun 2014 tidak berkembang? Nah, maksudnya kalau orang-orang IT itu saja baik dari praktisi maupun dari akademisi, menurut saya jauh lebih optimal dan jauh lebih integritasnya lebih terjaga dibandingkan sebuah lembaga negara gitu. Oke, sebenarnya cara untuk orang meretas data pemilu ini Pak Ruby tentu pasti ada pengalaman, Anda punya analisis tersendiri. Mereka bisa menggunakannya dengan cara seperti apa sih? Ya, pertama yang umum terjadi karena database KPU itu berupa data-data KPU itu sebagian besar adalah database yang hacking attack yang paling umum adalah SQL injection namanya, di mana dengan teknik yang sangat mudah itu dapat merubah data yang ada di dalamnya dengan data yang dimau oleh hacker. Yang berbahaya adalah bila yang terjadi nanti bukan hacker kayak Dhani Firmansyah sebelumnya yang hanya memberikan contoh bahwa KPU ini mudah rentan dirubah. Tapi kalau nanti udah di-hire oleh hacker-hacker yang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, itu yang sangat dikhawatirkan. Oke, gitu. Kalau menurut Anda ini Lemsanek ini kalau misalnya levelnya tidak hanya untuk ini, Lemsanek ini levelnya untuk seperti apa? Menurut saya ya sesuai dengan tupoksi mereka yang sepengetahuan saya, untuk salah satunya untuk memproduksi dan memproteksi data-data intelijen negara, komunikasi negara yang penting. Nah, mereka memprovide salah satu produk mereka yang paling bagus adalah mereka membuat sandi atau encryption lokal atau milik mereka sendiri, yang mana dapat digunakan oleh misalnya Deplu atau TNI dan lain-lain seperti itu. Pak Ruby, ini kan kekhawatiran publik ini karena Lemsanek berada di bawah Presiden SBY. Jadi publik pun bertanya-tanya, ini jangan-jangan nanti KPU tidak independen. Wajarkah publik menilai seperti itu? Wajar, sangat wajar. Di mana kalau dilihat dari MOU-nya seperti Pak Putu sebutkan tadi, itu sangat rentan jadinya. Beberapa hal utama semuanya dipegang oleh Lemsanek. Nah, sedangkan Lemsanek di bawah presiden yang mana ketua umum sebuah partai juga. Jadi menurut saya sih tidak perlu sampai yang terlalu tinggi lah levelnya sampai lembaga itu mengamankan data KPU. Baik, Pak Ruby, ini kita tampilkan. Ini ada sebuah pernyataan dari Ketua MPR, Pak Sidarto Danusubroto, terkait dengan hal ini. Maksud kami dari Mahfud Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR. Menurut Mahfud Siddiq, bukan soal keterlibatan Lemsaneknya, tapi bagaimana KPU bisa menjaga sistem informasinya agar tidak mudah diakses pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Ini pernyataan disampaikan oleh Mahfud Siddiq setelah ada rapat gabungan yang dilakukan pada hari kemarin.
Dan selanjutnya ini ada dari Ketua MPR Sidarto Danusubroto yang menyatakan langkah itu tidak tepat. Apa yang perlu disandikan dalam pemilu karena memang harus diselenggarakan dengan semangat jujur, adil dan terbuka. Itu ajang pesta rakyat, rakyat berhak mengawal dan mengawasi dalam setiap prosesnya. Baik, kita lanjutkan Pak Ruby. Ya. Tadi Pak Mahfud Siddiq menyatakan bahwa KPU harus menjaga sistem informasinya. Apakah memang KPU ini tidak memiliki teknologi yang cukup sehingga tidak perlu melibatkan pihak-pihak dari luar? Ya. Mereka sendiri saja yang menjaga data pemilu. Nah, menurut saya mungkin melihat dari dari pengalaman pemilu sebelumnya yang mana KPU pernah dihack walaupun tidak terlalu signifikan merubah data yang aslinya. Dan juga mengingat tugas utama mereka adalah menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin sebagian besar SDM-nya bukan yang IT kan. Nah, jadi untuk proses pengamanan ini sangat masuk akal menurut saya. Mereka khawatir dan memerlukan pihak lain untuk membantu. Oke, baik Pak Ruby, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Prime Time akan segera kembali. Yang membedah kerawanan IT pemilu itu adalah tema pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya Pak Ruby Alamsyah. Pak Ruby, ini kita mencermati kembali mengenai kerawanan data pemilu. Sebetulnya pada tahap-tahap mana saja ini kerawanan IT ini perlu dicermati baik oleh KPU supaya tidak terjadi pertasan? Ya, menurut saya sih pengamanan IT kalau memang benar-benar mau optimal harus dilakukan mulai dari persiapan strategi IT policy-nya, lalu IT desainnya harus memang comply terhadap IT security level tertentu. Lalu baik sistem hardware, network harus secure, plus terakhir ditambahi dengan beberapa hal persiapan untuk respon cepat bila terjadi sesuatu. Ada orang yang mulai bisa masuk, itu sudah bisa ketahuan, alias itu sudah ada disiapkan incident handlernya dan tim forensiknya. Jadi tidak perlu kejadian sampai berubah data baru atau malah ada di media dulu baru diketahuan. Yang lebih optimal adalah ada siapa yang masuk, tim IT security-nya tahu lebih dulu daripada siapapun, sehingga bisa dinetralkan secepat mungkin. Oke, berbicara mengenai pemilu ini tahap mana yang paling rawan? Pada saat pengumpulan data suara kah atau pada saat di mana? Menurut saya saat penginputan data di masing-masing kecamatan, lalu saat transmisi. Apakah itu dari kelurahan? Kecamatan? Kalau tidak salah itu data dikirim mulainya dari kecamatan ya, yang elektronik, Pokoknya intinya adalah saat data itu mulai pertama kali dikirimkan secara elektronik dan diinput secara elektronik, sehingga disitulah yang awal dasarnya perlu diperhatikan keamanannya, serta terakhirnya ujungnya adalah penyimpanan datanya. Pasti KPU pusat. Oke, tadi kita juga sempat mewawancari Pak Putu Arta. Dia menyatakan bahwa ancaman nanti tahun 2014 itu sebetulnya berdasarkan dari 2004 bertambah lagi 2009, nanti 2014 ancaman akan semakin meningkat. Apalagi berbicara mengenai sistem teknologi informasi, meskipun itu bukan yang penting sekarang dilakukan KPU. Apakah menurut Pak Ruby juga hal itu terjadi pada nanti 2014? Menurut saya tergantung urgensinya sih, tergantung juga kalau memang di Undang-Undang KPU itu menyebutkan data manual yang akan valid, tapi tinggal dilihat kembali urgensi data IT secara online ini seperti apa. Kalau memang tetap perlu diamankan, ya memang menurut saya sih ini adalah proses demokrasi yang banyak rakyat akan lakukan, mestinya tetap juga harus diamankan agar untuk kepastian bahwa yang manual sama yang online tetap sama. Oke, karena tahun 2014 nanti kekhawatiran akan semakin meningkat. Mungkin saja KPU bilang kalau Lemsanek kita harus jaga-jaga. Katakan ada ancaman yang kita tidak bisa prediksi, kita pakai saja Lemsanek, lembaga yang tinggi untuk pengalaman IT. Itu juga tidak salah kan? Tidak salah, tapi tidak benar 100% juga, karena kita perlu ketahui juga Lemsanek bukan lembaga murni full 100% IT security, tidak gitu. Jadi kekhawatiran hal tersebut menurut saya terlalu besar.
mestinya memilih solusi yang lain seperti kemarin DPR konsorsium IT, menurut saya jauh lebih optimal dibandingkan hanya menyerahkan ke sebuah lembaga Lemsandak, which is bukan lembaga yang murni di bidang IT security. Oke, lebih baik menggunakan konsorsium IT dibandingkan dengan Lemsandak. Baik, terima kasih Pak Ruby Alamsyah telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Malam.